lower low ini sangat penting ya Pak ya, sebagai validasi bahwa market itu akan berbalik arah. Meskipun kadang enggak. Nah iya bener, kadang enggak gitu. Gimana cara ngebedain kalau dia emang reversal atau dia mau konsolidasi gitu? Selamat siang teman-teman. Kali ini kita kedatangan tamu yang jauh sekali dari Semarang, atau Semarang Trader Academy dengan Bapak Megan. Jadi Pak Megan, ya sebelum kita mulai bisa diceritakan gitu aktivitas Pak Megan selama ini gitu. Aktivitas saya sih sekarang concern untuk ngajar aja ya Pak ya. Oh, mengajar saja ya. Saya concern ngajar, trading sendiri, ada kelas reguler, ada kelas private. Kadang-kadang juga kalau ada broker di Semarang yang minta tolong untuk bikin event, saya juga create event untuk mereka. Oh iya ya. Apapun itu bentuknya sih, biasanya begitu sih. Jadi lebih ke arah edukasi apa ya daripada trading sendiri gitu. Kalau trading sendiri mah sudah menjadi aktivitas Iya. Jadi itu yang normal saya jalankan aja sih. Jadi emang itu kegiatan sehari-hari trading sendiri, dan kesibukannya mungkin untuk edukasi teman-teman yang baru mulai belajar trading ya? Enggak cuman yang baru mulai ya Pak ya, yang sudah expert pun ada yang mau butuh butuh pendalaman materi sih. Oh ya, jadi tidak terlepas dari dia baru mulai atau sudah berpengalaman, tetap. Betul. Ya, ya betul. Memang sih. Kalau yang namanya trading, kalau kita berhenti belajar ya berhenti juga profitnya. Oke. Jadi kita sudah menyiapkan juga beberapa pertanyaan. Ini mungkin semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang baik baru mau belajar ataupun sudah belajar gitu, untuk menambah wawasan dan juga ilmu tentang trading ini. Jadi langsung ke pertanyaan ya Pak Megan. Monggo Pak Hendrik. Jadi pertanyaan pertama itu mengingat bahwa trading forex sangat dipengaruhi oleh berita ekonomi gitu. Jadi bagaimana Pak Megan memadukan analisa fundamental dengan pola flag limit? Apakah ada contoh saat analisa teknikal bertentangan dengan analisa fundamental tersebut? Oke, mungkin pertanyaannya Bapak dengan pola price action ya, karena kan saya lebih condong ke price action ya. Oh ya, jadi intinya adalah teknikal dan fundamental itu. Kira-kira ada enggak pernah bertolak belakang gitu antara teknikal dan fundamental? Kalau teknikal dan fundamental bertolak belakang kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang terjadi Pak. Cuma saat saya bicara price action, kita kan dengan price action itu menunggu sebuah signal konfirmasi. Signal konfirmasi untuk kita entry di market. Nah, biasanya after ada fundamental besar yang keluar di market, dia membentuk sebuah konfirmasi Pak, karena movementnya pasti kuat. Nah, after movement kuat tersebut muncul, barulah kita nyusul, ikutin market itu maunya seperti apa. Pasti dengan resiko yang sudah kita ukur ya. Oh iya. Seperti itu. Jadi saling, walaupun kadang-kadang berbeda arah, cuman saling mengisi antara fundamental dan price action. Kalau dari sisi saya ya. Oh ya, tapi seperti kalau itu. Misalkan ya kita memprediksi fundamental akan baik gitu, misalkan untuk USD gitu, tapi secara teknikal USD masih akan terus menurun gitu. Jadi kita ikut fundamental apa teknikal gitu? Kok saya tetap ikut teknikal karena stop loss saya pakai teknikal. Oh, stop loss. Saat saya bicara fundamental, kita nggak bisa stop lossnya seberapa jauh. Oh iya. Seperti itu. Oh ya, jadi tetap prioritas itu di teknikal ya? Iya. Ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Oke. Di dalam dunia forex, leverage bisa meningkatkan potensi keuntungan ya Pak ya, namun juga meningkatkan resiko. Nah, bagaimana cara teknikal yang tadi lebih tepatnya price action ya Pak,
dapat membantu trader mengelola resiko yang terkait dengan menggunakan leverage tersebut. Oke, jadi gini Pak, saat kita bicara leverage dan saat kita bicara sebuah metode itu sebenarnya enggak hal yang satu jalur ya. Iya. Karena leverage itu punya si money management. Oh. Oke. Kalau saya pribadi memandang trading itu ada tiga sub pilar yang harus kita mengerti, yaitu ada money management, metode, dan psikologis. Nah, iya. Saat kita sudah bicara money management, seberapa besar percentage risk yang kita akan gunakan di market, leverage itu nggak akan ngaruh. Dalam arti, leverage kita mau 1:100 atau 1:3.000, saat risknya sudah kita ukur, itu tidak begitu pengaruh. Cuman, saat si trader itu nggak pakai risk per trade, atau dia asal trade-nya ya, nggak pakai money management yang baik, leverage besar akan sangat berisiko untuk si trader. Karena dengan dana terbatas dia bisa open lot sangat besar, Pak. Oh iya. Jadi money management yang baik itu contohnya seperti apa itu kalau dengan misalkan leverage 1:100 itu? Money management yang baik sebenarnya nggak ada urusan dengan leverage ya. Nggak ada ya. Mau di leverage manapun saja bisa dipakai. Cuman yang pasti money management yang baik itu buat saya adalah konsisten. Di mana resiko yang diukur itu selalu sama. Misalkan risk per trade 1%, ya selalu 1%. Jangan sampai lebih dari 1%. Karena saat lebih dari 1% itu sudah nggak konsisten. Dan berarti kerugian yang ditimbulkan saat trade tersebut loss, berarti akan membesar, Pak. Lebih dari 1%. Iya sih, benar. Itu yang perlu di tanda kutip, karena leverage nggak langsung berhubungan dengan si price action, atau leverage itu tidak langsung berhubungan dengan money management saat si trader itu sudah benar-benar memahami yang namanya money management. Kecuali si trader itu belum memahami money management, dia akan full lot, seberapapun leverage-nya dia akan fullkan lotnya. Margin 1.000, leverage 100, dia cuma bisa open 1 lot. Margin 1.000, leverage 200, dia bisa open 2 lot. Margin 1.000, leverage 400, dia bisa open 4 lot. Tapi saat margin 1.000, leverage 1:500, dia bisa open 5 lot. Nah, berbeda lagi kalau margin 1.000, leverage 2.000. Bayangin Pak, berapa lot yang bisa di open? 20 lot. Iya, makanya berisikonya di situ. Iya. Ya makanya secara pribadi saya lebih prepare untuk leverage kecil. Jadi meskipun ada opportunity, tapi begitu mau open kita sudah tidak bisa open karena leverage-nya dulu pernah pakai 1:3 gitu. Jadi pas mau open kita sudah tidak bisa open gitu. Dan itu memang efektif untuk membatasi kerugian kita karena kita mau open ternyata jatah untuk open kita sudah tidak ada gitu. Makanya harus ada yang di cut loss dulu baru bisa open baru. Margin requirement-nya sudah nggak cukup ya Pak ya. Iya. Jadi intinya adalah leverage mau 1:3 atau 1:100 atau 1:1000. Yang penting kita kuat di money manajemennya ya Pak ya. Ya. Betul. Oke, jadi intinya adalah leverage itu lebih ke arah trader masing-masing gitu. Ya, tanggung jawab trader masing-masing. Iya. Jadi ya istilahnya trader itu disediakan pisau gitu, terserah mau bikin masakan atau mau dipakai buat apa pisau tersebut gitu. Iya betul. Iya. Setelah leverage kita balik ke time frame yang tadi ya. Jadi pada time frame berapa sih untuk price action ini paling efektif? Oke, kalau bahas masalah time frame, saya sendiri nggak pakai time frame tertentu ya Pak ya. Karena saya penganut multiple time frame. Saya penganut multiple top down apa up down nih? Top down pasti ya. Iya, top down. Nah, misalkan nih, saya share screen boleh ya Pak ya? Iya boleh, silakan Pak. Nah, misalkan seperti ini Pak. Ini ada New Zealand, saya coba ganti dulu. Kita mau mapping maybe
euro aja deh. Nah, saya perlu melihat Pak, dari segi time frame itu saya perlu melihat kebutuhan saya seperti apa. Misal di awal minggu seperti ini, saya biasanya mulai dari weekly. Iya. Weekly bisa saya lihat secara besar, bisa saya lihat dari skala kecilnya. Kalau dari skala besar, weekly yang terjadi mau nggak mau ini terjadi downtrend. Ada low yang diberi, iya. Ada support yang diberi, ya. Ini ada low dan lower low di sebelah kanan. Lalu kondisi sekarang, market ini terjadi seperti ini, ya. Higher low, ini sudah muncul lower low. Nah, berarti secara weekly yang sempit ya, saya bilang ini weekly yang sempit. Kita melihat bahwa si market ini sudah mulai menunjukkan lower low. Nah, lower low di mana di sini? Iya. Oke. Di sini kita punya higher low. Ini punya higher low. Nah, dari market yang sekarang terjadi ini ada dua potensi, Pak. Iya. Apakah dia akan melanjutkan penurunan? Ya, atau dia akan terjadi sebuah reversal secara daily-nya. Nah, apakah dia akan lanjut ke bawah atau balik reversal? Nah, saya perlu lihat di daily apa yang terjadi. Kalau di daily, sekilas yang saya lihat bahwa market ini terjadi yang namanya downtrend, Pak. Saya pakai trendline aja, ya. Nah, saat kita lihat downtrendnya ini sudah terjadi, ya, saya akan lebih presisikan secara kondisi bahwa di sini ada lower high, daily ini ada lower high, di sini ada lower high lagi, di sini ada lower high lagi. Nah, sepertinya lower high yang di sini sudah ada break. Ini sudah muncul higher high. Tetapi yang menjadi masalah, trendline ini belum di break. Oh iya. Secara daily. Trendline belum di break secara daily. Saya perlu cek lagi ke H4 untuk mempresisikan kondisi marketnya seperti apa. Nah, kalau saya melihat H4, ini pandangan saya berbeda lagi, Pak. Saya lebih presisi. Lower high ke lower high. Lower high, lower high. Ini higher high. Trendline yang daily saya hapus. Oke. Kalau melihat dari sisi ini memang sudah ada potensi untuk price berbalik ke atas. Ya. Tetapi ada hal yang harus saya perhatikan bahwa di sini price mungkin tertahan di area supply. Ya. Ada area supply dan di bawah ini lower low. Di bawah juga lower low. Di kondisi ini saya punya area demand. Nah, oke. Berarti potensinya di 4 jam, ya sebelum market berbalik, ada kemungkinan dia untuk terjadi sideways dulu, Pak. Karena di atas harga tertahan supply, di bawahnya dia kemungkinan bisa tertahan di demand. Nah, potensi-potensi ini yang saya lihat. Misalkan saya akan buy di demand, pastikan di sini saya melihat sebuah penolakan. Jika memang di sini ada penolakan, saya akan ikut buy. Target maksimum saya di area supply ini. Nah, jadi kalau saya ditanya time frame, saya pakai time frame yang mana? Bisa saja saya pakai weekly, daily, H4. Nanti saya perlu turun lagi, saya turun lagi, Pak. Oh iya. Saya perlu turun lagi, saya kecilkan lagi time frame-nya. Seperti itu, Bapak. Oh, jadi yang pasti sih rata-rata diawali dengan weekly ya, Pak ya? Tergantung kebutuhan sih, Pak. Tergantung kebutuhan. Kalau saya awal minggu, hari Senin begitu, kemungkinan saya pakainya weekly. Kalau sudah masuk Selasa, saya pasti awali dari daily. Karena kalau weekly saya lihat dari Selasa, Rabu, Kamis kan nggak ada gunanya, Pak.
Oh begitu ya, jadi weekly itu efektifnya dilihat pada hari Senin. Ya, karena kan open weekly baru kan. Iya, iya, iya. Di hari Selasa kan nggak ada open weekly baru, jadi nggak perlu saya lihat. Same as monthly. Nah misalkan ini kan yang pertama kita lihat di H4 dia sudah menyentuh area supply ke bawah gitu. Dan masih ada di tengah-tengah, misalkan ini sudah terlalu ke bawah, misalkan masih di tengah atau agak ke atas, baru ada rejection dari supply. Bisa tidak kita langsung open sell gitu dan menargetkan area demand? Oke. Anggap aja price di sini ya Pak ya. Iya. Nah, misalkan kita mau sell di sini. Ini supply ya, saya ambil supply dari support yang di break di sebelah kiri ya. Saya harus tahu dulu besaran risiko yang mungkin saya tanggung. Oh iya. Entry saya di sini, lalu SL saya mungkin di atas zone supply ini. Nah, 1.0632 ke 1.0686 mungkin ada sekitar 50 poin target. Stop loss ya Pak. Sebelum saya entry saya harus tahu kalau saya entry di sini dan saya punya target di demand, kira-kira masuk nggak 1/2? Kalau masuk 1/2 saya kerjakan Pak. Itu 1/3 itu. Nah ini kalau 1/3 berarti saya kerjakan Pak. Oh iya. Dan target saya paling hanya 1/2 aja, nggak perlu sampai 1/3. Seperti itu. Jadi dua-duanya itu hard stop loss sama hard take profit ya. Jadi nggak di trailing stop atau. Oke, kalau masalah teknis entry biasanya misalkan nih Pak, saya punya risk 2% di sini. Iya. Mana presentasenya ya? 2%. Iya. Oke. Nah, entry saya mungkin akan saya bagi Pak. Sebagian 1%, sebagian 1%. Yang 1% pertama TP-nya 1/2. 1% lainnya akan saya TP sesuai target panjang saya. Jika itu memungkinkan. Oh iya. Seperti itu. Jadi fleksibel aja sih. Tapi yang penting 1/2 itu harus tercapai dulu. Baru itu jadi titik aman saya Pak. Oke, jadi intinya misalkan 2% itu dibagi menjadi dua posisi. Open posisi di posisi yang sama gitu kan. Entry-nya sama. Tapi take profitnya hard take profit 1/2 dan satu lagi yang baru akan di apa istilahnya diikuti sampai kemana dia turunnya gitu. Betul Pak. Iya. Saya sambil minum ya Pak. Iya nggak apa-apa Pak. Ya kita juga sama di sini. Oke. Jadi meskipun dia kembali ke atas, seenggaknya satu sudah take profit dan yang satu lagi bisa berakhir dengan break even. Ya. Betul sekali. Nah untuk forex sendiri kan ada yang namanya volatility sama liquidity gitu. Jadi sebenarnya apa pengaruh volatility dan liquidity ini untuk teknik price action ini Pak? Oke Pak. Kalau kita bicara volatilitas ya. Volatilitas saat market, lihat yang market seperti ini. Ini kan berarti volatilitasnya cukup besar ya Pak. Iya. Lalu ada market yang kayak gini. Lalu ada market yang seperti ini. Nah, kalau saya bilang volatilitas itu malah menjadi sebuah peluang saat kita trade. Semakin volatilitasnya itu besar, peluang kita profit juga besar. Ya, memang trading kita nyari volatility Pak. Betul. Betul. Jadi kalau bagaimana volatilitas mempengaruhi validitas dan efektivitas price action, pasti saat high volatilitas malah market itu memberikan kita signal yang cukup baik biasanya. Signalnya cukup baik di high volatility. Kalau malah terjadi volatility yang sangat rendah seperti ini, ini apa ya, akan membuat signalnya itu tidak begitu clear. Menurut saya validasi signalnya kurang clear. Seperti itu Pak. Jadi
masalah momentum. Setelah volatilitas terbentuk dan ada signal, barulah kita entry di pasar. Itu aja sih, Pak. Jadi ini kita tidak melihat waktu untuk entry ya. Jadi kita tidak harus pada misalkan kan ada yang nunggu waktu London buka atau waktu US buka gitu. Kita tidak menunggu itu ya, berarti. Kalau saya sendiri karena saya swing ya, Pak ya. Jadi saya bukan yang hari ini masuk, hari ini keluar, enggak. Seminggu aja paling saya entry sekali 2 kali saja. Iya. Jadi pending order atau zone saya di retest oleh harga kapanpun itu bukan jadi masalah buat saya. Karena memang area tersebut yang saya pantau itu dites oleh harga biasanya memang saat-saat jam New York. Jarang waktu London, itu jarang, Pak. Seperti itu. Oh ya, ini kan swing ya. Jadi kira-kira berapa lama sih Bapak untuk melihat chart gitu dalam sehari atau mungkin 1 minggu sekali? Yang saya menjadi kewajiban saya, Pak, ya lihat chart itu pasti weekend. Weekend kan saya bikin konten di YouTube saya, sekaligus saya bikin analisa buat saya sendiri. Nanti saya update Rabu paling, Pak. Rabu. Jadi pada saat weekend berarti pada saat market tutup ya, Pak ya? Iya. Jadi pada saat market tutup kita udah mapping gitu untuk minggu depannya kita entry di mana? Minggu depan, betul. Dan itu berapa pair sih yang dimasukin? Saya kebetulan sekarang mulai menyempitkan pandangan saya, Pak. Kalau dulu hampir semua pair saya masukin. Iya. Cuman sekarang saya sempitkan menjadi 7 mayor pair ya. Yang ada hubungannya sama US dollar. Lalu saya tambah gold, Nasdaq, Dow Jones. Jadi mungkin sekitar 10 lah. Iya, 10. Alasannya kenapa disempitkan? Kan lebih banyak pair berarti lebih banyak opportunity. Oke. Karena kebetulan sekarang ini Pak, aktivitas saya di Semarang lagi makin banyak aktivitasnya. Jadi kalau saya harus 30 par semua saya entry kok, sepertinya malah saya jadi pusing sendiri. Saya kejar-kejaran sama market malah nanti. Oh ya, jadi intinya karena kesibukan di luar trading ya, bukan karena opportunity di selain major pair itu nggak ada ya. Betul, Pak. Tetap ada jadi di sana. Jadi buat teman-teman yang memang senang main di cross pair, apalagi eksotik gitu, jadi nggak ada masalah dengan pair-pair tersebut. Cuma untuk Pak Megan ini memang sedang sibuk, jadi dikerucutkan menjadi hanya di major pair. Ya. Oke, balik ke price action, Pak. Jadi selain price action kan ada seperti membaca candle dan membaca pola gitu. Jadi bisa dijelaskan nggak efektivitas dari price action ini dibanding dengan seperti melihat pola seperti head and shoulder dan yang lainnya? Oke, kalau masalah melihat pola ya, Pak ya, ada head and shoulder, ada double top, double bottom. Kalau di price action kan kita kenal Quasimodo, high low, higher high, lower low. Iya. Konsep ini Quasimodo ini kan sebenarnya kan juga sama seperti head and shoulder. Hanya validasi aja ditambahkan. Ada lower low yang break. Nah, kalau misalkan double bottom di dalam price action ini butuh kita ada fake out dulu, Pak, baru price berbalik. Ada fake di mana di sini ada buyer ya yang harus diambil stop loss-nya oleh market maker ceritanya. Baru market maker masuk, price melambung, ceritanya seperti itu. Jadi hampir sama sih, tetap kita gunakan head and shoulder, cuman dengan versi yang sedikit berbeda, yaitu Quasimodo. Kalau double bottom seperti ini, saya menunggu double bottom itu terjadi fake out dulu,
baru kita in ke market. Itu aja sih Pak bedanya sih. Oh ya, jadi nggak ada baku untuk terjadinya head and shoulder atau double top gitu ya? Iya. Iya, jadi yang penting adalah dia sudah di break. Ya, jadi tidak harus dia misalkan bikin lembah itu di posisi yang sama gitu. Iya, betul. Iya. Nggak harus sama persis. Nah, cuman memang persis. Di price action kan lower low ini sangat penting ya Pak ya, sebagai validasi bahwa market itu akan berbalik arah. Meskipun kadang enggak. Nah iya bener, kadang enggak gitu. Gimana cara ngebedain kalau dia emang reversal atau dia mau konsolidasi gitu? Oke. Konsolidasi juga pasti bikin lower low dong. Betul. Nah biasanya kenapa dia nggak jadi berbalik Pak? Kenapa si market ini sudah ada lower low tapi nggak jadi berbalik ke bawah, malah dia naik lagi ke atas? Biasanya yang terjadi seperti ini. Ini ada demand, ya. Demand waktu price break si low di sini, ya. Price masuk ke dalam demand dan demand ini direspon dengan baik. Ini menyebabkan si harga itu mau tidak mau kembali lagi naik ke atas, Pak. Iya. Nah, ini yang terjadi. Jadi bukan terjadi reversal, malah terjadi continuous dengan pola yang seperti ini. Jadi saat lower low muncul, dia tidak berhasil membreak si demand-nya. Berbeda cerita kalau lower low ini break terhadap demand. Ini kemungkinan besar seperti ini. Tetap tapi harus kita pakai stop loss. Karena kita bicara probability, bukan sebuah kepastian. Di market forex ada pasti. Oh iya, jadi intinya untuk melihat apakah itu akan memang reversal atau dia akan continuous dan membentuk lower low tapi membentuk higher high yang baru, kita lihat ke sisi kiri berarti ya. Apakah di situ ada zona demand atau tidak? Betul. Tertahan atau break. Nah, itu yang harus kita lihat. Tertahan atau break. Kalau tertahan ya kita jangan entry sell. Kalau break kita boleh entry sell. Tapi kalau tertahan aman tidak untuk entry buy? Boleh Pak, karena kan berarti di sini ada liquidity yang diambil atau ada fake out. Tetapi nggak bisa sepotong market kita lihat begitu Pak. Iya. Harus ada gabungan dengan time frame yang besar seperti apa, kondisinya seperti apa, range tradingnya seperti apa. Seperti itu Pak Hendri. Iya. Soalnya untuk teman-teman mungkin bukan teman-teman lagi, ini pengalaman pribadi gitu. Waktu awal saya belajar tentang price action, seringkali gitu saya banyak terkena stop loss di kondisi-kondisi seperti ini. Iya. Betul Pak. Reversal itu lebih jahat daripada continuous Pak. Karena reversal kan dia sedang membentuk sebuah distribusi. Iya. Distribusi harus ada manipulasinya dulu. Nah, itu titik intinya di manipulasinya. Manipulasi terbentuk barulah distribusi berjalan. Tapi manipulasi belum terbentuk, dia nggak akan berjalan, Pak. Nah, bagaimana kita membedakan gitu jika memang itu adalah distribusi gitu? Distribusi pasti ada seperti ini, Pak. Ada manipulasi back breakout ya? Ya, manipulasi muncul dulu. Ya, jadi fake out kalau Wyckoff teori itu namanya spring. Ya. Ya. Betul sekali. Oke, jadi kita kan Bapak kan trading di banyak pair ya. Ya. Jadi ada hubungan tidak sih antara currency dengan misalkan saham atau currency dengan komoditi seperti emas gitu? Apakah itu saling berkaitan? Oke Pak, kalau saya ya Pak trading, misalkan saya trading euro, saya trading pound sterling, saya trading Aussie, saya trading New Zealand. Market mereka kan kadang-kadang sifatnya sama ya Pak ya. Saat mereka naik akan naik semua, saat turun turun semua.
Cuman saya harus tahu teknis dari setiap market itu seperti apa. Karena kalau kita terlalu banyak perbandingan, kita jadi nggak aktual terhadap market tersebut. Saya jadi nggak aktual pada market tersebut. Seperti contohnya ini. Ini kan saya punya euro tadi di sebelah kiri ya Pak. Iya. Di sebelah kanan saya kasih pound sterling misalkan. Nah, sama-sama saya buat 4 jam. Kondisi marketnya sama Pak? Iya. Ya, kondisi marketnya ini sama, ini demand. Ya, si pound sterling ini juga sedang mendekat ke demand, ini juga membentuk seperti ini. Sama membentuk seperti ini. Ini juga. Nah, di sini saya nggak mau keputusan saya menjadi bias. Euro begini, kenapa pound sterling begini? Enggak, saya harus lihat per marketnya sendiri-sendiri. Saya harus lihat di marketnya masing-masing. Kalau seperti ini euro dan pound sterling. Euro di sini high-nya tertahan oleh supply. Sedangkan pound sterling ini high-nya tidak tertahan oleh supply, Pak. Mungkin antara saya buy euro dan buy pound sterling, saya akan lebih pilih buy pound sterling. Di sini ada potensial fake out. Ya. Dan saya tinggal tunggu reaksi nanti di dalam sini. Ada reversal. Baru saya in. Jadi memang mempengaruhi, cuman kita melihat dari chartnya seperti apa, teknisnya seperti apa, lebih mulus yang mana. Itu sih Pak Hendrik. Lebih mulus yang mana. Tapi rata-rata jarang ya kalau misalkan kita sudah sell Euro USD dan ada buy di GBP USD. Jarang Pak. Karena kan mereka satu alur ya. Iya. Satu alur. Jadi saat ada komoditas atau esen apa ya, hal yang lain yang kita mau kombinkan, boleh sekedar dilihat aja, tapi waktu eksekusi ya di chartnya masing-masing. Jangan kita campur aduk, nanti jadi pusing. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini masih hangat-hangatnya ini. Misalkan ada perang gitu, atau mungkin kebijakan, tapi yang terjadi sekarang kan lagi ada perang di luar sana gitu. Apakah ini mempengaruhi price action untuk komoditi ataupun currency tertentu? Oke, secara fundamental pastinya iya ya Pak. Seperti gold kemarin terjadi penguatan yang luar biasa. Ya, terjadi penguatan yang luar biasa. Cuman sebenarnya penguatan yang luar biasa ini sudah tergambar. Ini saya akan kasih seperti ini kemarin. Iya. XAU masih dalam keadaan tren yang turun. Ada 2 area demand, tetapi harus melakukan pembelian, diharapkan kita menunggu reaksi kembalikan dahulu, karena ditakutkan tren turun itu masih menguasai market. Nah, ini analisa saya sewaktu market terjadi downtrend Pak ya. Ya, sebelum perang ini ya. Sebelum perang. Ini target area pembelian ya, di area ini. Bottomnya ini di 1804. Di lowestnya weekly. At least mungkin memang perang menyebabkan price ini naik kencang ya Pak ya. Naik cukup kuat. Tetapi di situ pun juga tertahan di supportnya weekly. Misalnya pun ternyata gara-gara perang harga jadi turun nih Pak. Misalkan. Iya. Dia jadi turun malahan, nggak jadi naik. Resiko kita pun sudah sangat terbatas. Karena kita punya stop loss di 1804 ini. Jadi meskipun ada perang atau apapun, selama money management kita gunakan dengan baik, I think tidak akan menjadi masalah besar untuk kita. Ya, malah jadi opportunity tersendiri ya, karena memang sudah ada di zona supply. Sekarang ini betul Pak. Betul sekali.
Jadi kalau saya pribadi ya dari perang itu mungkin akan menambah percepatan range atau volatilitas dari harga tersebut. Jadi perang tersebut hanya sebagai katalis untuk mempercepat harganya naik. Tapi memang sudah sewajarnya untuk naik. Ya, sudah diprediksi untuk naik. Iya. Demand weekly yang dalam weekly analisis saya selalu saya sebut waktu itu, ya, dia kan dia masuk demand weekly dan dia naik, ya sudah sewajarnya. Cuman memang yang nggak wajar kenaikannya ini cuman dalam sehari kan begitu, Pak. Iya, nggak ada waktu untuk antri kalau. Betul, Pak. Karena waktu dia seperti di kondisi ini ya, Pak. Iya. Dia harus bisa naik sampai sekian di resisten ini. Ini butuh berapa minggu? 1, 2, 3 minggu. Nah ini cuma 1 hari, Pak. Iya. Itu aja sih, Pak Hendrik. Oh iya. Jadi intinya adalah baik itu kebijakan ataupun mungkin ada faktor di luar lainnya gitu. Tapi dia tetap di dalam jalur dia. Kalau memang jalurnya untuk naik, dia akan naik. Kalau misalnya pun turun pun kita sudah punya stop loss. Stop loss, ya. Tapi jarang ya yang kadang-kadang kan terkena stop loss dulu baru dia naik gitu. Oh. Itu untuk. Jangan dibilang jarang, Pak. Kalau trader yang pakai time frame kecil sering seperti itu pasti. Sering. Iya. Tapi bukannya jarang, tapi malah sering ya. Sering, Pak. Ya batasin aja lah kita pakai time frame-nya. Jangan terlalu kecil. Time frame kecil makin banyak noise, makin banyak asal hunter. Tapi selama kita masih menggunakan time frame H4 ke atas, berarti aman dong? Apa masih ada juga? Bisa dibilang seperti itu ya, Pak, karena nggak banyak noise di situ. Cuman memang ada area-area yang harus kita perhatikan. Karena takutnya area-area tersebut terjadi manipulasi. Oh iya. Dan kita tidak tahu kapan akan terjadi. Betul. Kita nggak akan pernah tahu. Teorinya kita ngerti, tapi kita pastinya kapan terjadi kita nggak secara pasti tahu. Oh jam sekian hari ini nggak mungkin. Oh iya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya tadi udah sempat agak dijawab sedikit. Ini lebih ke risk reward ratio sama ada aturan lain nggak untuk menentukan risk reward ratio dalam menggunakan price action ini? Kalau saya sih untuk teman-teman yang masih belajar sih RR-nya saya minta di 1:2 dulu sih. 1:2. 1:2 dulu. Even nanti sudah 1:2 sudah mulai bisa, ya kita combine dengan pola yang lain. Dalam arti pola yang lain ya itu tadi, Pak. Kita bisa bagi 2 entry, satunya kita punya target maksimal, satunya tetap 1:2. Karena buat saya 1:2 itu saya banyak butuh betul 50% aja saya sudah profit, Pak. Iya benar. Dari 10 kali entry saya butuh bener 5 aja. Saya sudah plus. Oke, jadi sekarang ke arah algo trading, Pak. Jadi sekarang kan banyak bermunculan algo trading gitu. Jadi untuk price action sendiri bisa digunakan sebagai algo trading atau memang harus tetap manual ya, Pak ya? Bagusnya. Mungkin akan ada ya, Mas, ke depan ya yang mengalgoritmakan price action. Mungkin ada. Mungkin bahkan hasilnya bisa lebih luar biasa. Karena tingkat kalau kita bicara algo itu kan berarti sudah mechanical. Ya. Sudah pasti kalau ini begini ya jadinya A. Ini begini jadinya B. Gak ada psikologi lagi. Mungkin hasilnya bisa lebih baik dengan adanya algo tadi. Cuman terkadang kan sisi humannya kita harus mengerti ya. Ada area-area yang nggak boleh kita entry meskipun ada algonya. Nah mungkin perbedaannya akan di situ aja. Perbedaannya di situ aja, di masalah feeling aja.
feel-nya, intuisinya. Iya, justru itu. Jadi sebenarnya lebih bagus di algo kan atau di bikin AI atau tetap manual gitu. Soalnya kan mungkin ini subjektif menurut saya gitu. Intuisi manusia tetap dibutuhkan dalam trading gitu. Ya, menurut saya intuisi tetap dibutuhkan dalam trading. Cuman saat ini bisa dialgokan, kenapa enggak? Kita kan bisa tes algo hasilnya bagaimana, manual bagaimana hasilnya. Kita tes lah 3 bulan. 3 bulan hasilnya seperti apa. Masih kurang puas dengan hasilnya, kita tes lagi 6 bulan. 6 bulan masih kurang puas, kita tes sampai setahun. Kita lihat benar-benar hasilnya bagaimana. Dengan algo dan dengan manual. Dari situ kita punya data, kita baru bisa bicara, Mas. Karena so far sampai hari ini, saat kita bicara mencari IE yang berbasis price action, market struktur itu kan nggak gampang ya. Iya, kebanyakan base indikator. Nah, time frame-nya berlayer-layer, ada weekly, daily, H4. Nah, saat dipindah time frame-nya, apakah si IE itu bisa menyesuaikan? Saya nggak ngerti deh. Iya, pasti sangat complicated. Ya. Ya. Tapi mungkin ada yang bisa. Tapi pasti bisa lah. Iya. Gak ada yang nggak bisa, sudah zamannya. Sudah zamannya, dan paling mungkin kesulitan terbesar itu ya top down-nya gitu. Jadi mulai dari time frame besar ke time frame kecilnya itu. Betul, Pak. Iya. Pertanyaan sudah habis, Pak. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang belajar baik sudah lama maupun baru itu? Oke. Saya stop share dulu aja ya, Pak. Iya. Pesan saya buat teman-teman trader yang baru, jangan sibuk mencari metode saat hati Anda itu masih belum jelas arahnya mau kemana. Pesan saya itu, Pak. Jadi jangan sibuk mencari metode saat hati Anda belum jelas mau kemana. Dalam arti bagaimana? Anda masuk ke dunia trading itu tujuannya apa dulu? Anda harus tahu. Karena saat sibuk mencari metode, berarti Anda sibuk mencari yang paling benar. Terus ada yang paling benar di dunia trading. Kadang sistem A benar, kadang sistem B benar, kadang sistem C yang berjalan. Yang paling Anda butuhkan yaitu adalah money management. Money management dulu, baru metode Anda presisikan. Itu akan lebih baik. Iya, tepat sekali. Setuju, Pak. Karena memang seperti yang dulu saya juga sering bilang gitu. Kita punya strategi yang bagus sekalipun, paling bagus sekalipun, kalau money management kita jelek, kita tidak akan bisa menghasilkan uang di dalam trading ini. Tapi percuma, iya, tapi jika kita punya money management yang bagus gitu, kita pakai strategi paling sederhana sekalipun gitu, itu sudah cukup. Ya. Setuju. Iya. Nah, jadi intinya adalah pelajari dulu mungkin money management ya, Pak ya. Dan money management kan variabelnya nggak banyak, Pak. Ya seperti itu aja. Toolsnya sekarang pun sudah banyak, AI-nya sudah banyak, indikator money management juga sudah ada. Dan mungkin ada buat teman-teman yang ingin lebih tahu tentang Pak Megan ini atau tentang Semarang Trader Academy, bisa di-share gitu, kemana mereka bisa menghubungi gitu? Oke, kalau untuk teman-teman yang mau pengen tahu lebih lanjut tentang STA sih, ya tinggal masuk aja ke YouTube-nya STA ya, Pak ya. Saya akan coba share. Ya, di sini ada banyak materi dari Semarang Trader Academy. Silakan teman-teman boleh lihat. Ya, ada playlistnya, ada videonya. Silakan, membutuhkan apapun yang Anda cari seputar price action ya teman-teman. Jangan bicara metode yang lain. Saya nggak menguasai yang lain. Bisa ke YouTube aja, Pak Hendrik.
Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin tahu tentang Semarang Trader Academy ini bisa kunjungi channel YouTube Semarang Trader Academy. Ya. Oke, jadi mungkin jika ada yang ingin bertanya dengan Pak Megan sendiri bisa langsung komen di videonya ya Pak ya? Boleh, atau nanti bisa chat ke admin. Ada nomor admin, nanti mungkin bisa Bapak sertakan di kolom deskripsi video ini mungkin ya nanti. Oke, bisa. Ya. Oke, jadi terima kasih banyak Pak Megan. Sama-sama Pak Hendrik. Ya, semoga cepat sembuh juga Pak. Amin. Ini mata masih bengkak semua ini. Kenapa? Lihat Kendall. Enggak, mungkin kecapean aja sih Pak. Kecapean ya. Iya. Dan jadi, cuacanya kan lagi perubahan dari panas mau ke hujan. Iya, dari panas mau ke hujan tapi nggak hujan-hujan ini. Kering Pak. Betul Pak Hendrik. Iya. Oke, terima kasih Pak Megan. Ya, selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu Pak. Terima kasih. Selamat siang. Sukses selalu buat Pak dan tim. Iya, terima kasih. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Dan balik lagi, jika ingin tahu lebih banyak tentang Pak Megan atau Semarang Trader Academy, bisa lihat di channel YouTube Semarang Trader Academy yang akan ditulis di deskripsi video ini. Dan juga jika ada pertanyaan atau materi yang ingin dibahas di channel YouTube Latihan Profit Internasional, bisa komen juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Saya Hendrik Susanto dan Pak Megan. Kami undur diri. Terima kasih banyak.